atau diistilahkan dengan syariat itu ada yang namanya amr, ada yang namanya an-nahyu, perintah dan larangan. Itu syariat. Atau dalam dua bagian ini, perintah dan larangan, inilah yang disebut dengan kategori hukum namanya. Setiap perintah memiliki sebuah hukum. Sama, hukum pun bertingkat-tingkat. Ada yang sifatnya kewajiban, ada yang sunnah, ada yang mustahab, ada yang kafai, dan seterusnya. Larangan pun demikian. Ada yang memang larangan yang sifatnya itlaqan, mutlak, diharamkan. Ada yang sampai posisi hanya karahiyah, sesuatu yang mesti ditinggalkan, sesuatu yang dibenci, dan seterusnya. Itu semua ada di dalam syariat. Maka sebagai seorang muslim, di antara kewajiban seorang muslim yang harus terus kemudian kita perhatikan, yang harus terus kita ingat, dan harus kemudian saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, adalah kewajiban ta'zim, kewajiban di dalam rangka untuk mengagungkan, membesarkan, atau memuliakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah salah satu di antara inti hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai hambanya. Walaupun konteks ayatnya وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, karena ibadah adalah bagian dari syariat. Dan ibadah juga memiliki hukum yang bertingkat-tingkat. Ada ibadah yang faridah, ada ibadah yang faraid, yang wajib-wajib. Ada yang muakkadah, ada yang mustahabbah. Sebagaimana tadi juga, ada yang kafai, dan seterusnya. Itu salah satu yang perlu menjadi sebuah pegangan bagi seorang muslim, bahwa Allah berikan kesempatan kita hidup di dunia, Allah ciptakan kita ini di dunia, maka tujuannya cuma satu, untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam rangka untuk merealisasikan tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan Allah menciptakan untuk menghambakan diri kita kepadanya, maka salah satunya adalah dengan menjalankan syariatnya. Cara menjalankannya adalah dengan penuh ta'zim, dengan memuliakannya, dengan mengagungkannya, dengan membesarkannya. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam ayatnya, udkhulu fis-silmi kaffah. Kita diperintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam ini ya secara kafah. Jangan setengah-setengah. Secara menyeluruh. Secara sempurna. Dalam segala hal, termasuk dalam menjalankan perintah, dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara maknanya adalah menjalankan dengan mengagungkannya, menjalankan dengan memuliakannya, menjalankannya dengan membesarkan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka barang siapa yang menjalankan syariat Allah ini dengan dibarengi ta'zim, mengagungkan, memuliakan, membesarkan, maka yang akan didapatkan adalah nilai-nilai kebaikan yang ada
atau nilai-nilai kebaikan yang senantiasa tumbuh di dalam dirinya. Kok bisa? Iya. Karena pada dasarnya ikhwas sekalian bahwa setiap syariat, dalam hal ini setiap perintah maupun larangan yang resmi ada di dalam syariat agama kita, pada hakikatnya ketika seseorang muslim taat menjalankannya, maka pengaruhnya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Ketika dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan kemudian ketika dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya adalah yang merugikan dirinya sendiri. Kan kita pernah dengar ya dalam sebuah hadis bahwa seandainya anak cucu Adam itu berkumpul semuanya dan sepakat semuanya beriman kepada Allah, apa kata Allah? Maka sama sekali tidak akan kemudian menjadikan Allah itu semakin mulia. Sebaliknya, kalau seluruh manusia bersepakat untuk kemudian kufur kepada Allah, maka tidak sekalipun kemudian menjadikan Allah itu bangkrut. Karena apa? Pada dasarnya Allah itu memang sudah mulia. Nah, dari hadis tadi mengatakan, atau kemudian kita ambil pelajaran bahwa apa yang kita kerjakan, setiap nilai-nilai syariat yang kita lakukan itu, kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Atau dengan kata lain, manfaatnya itu kita yang akan dapatkan sendiri. Man amila salihan fali nafsih, kan begitu kata Allah. Barang siapa yang beramal saleh, maka kembali kepada dirinya sendiri. Manfaatnya kepada diri kita. Maka kewajiban atau di antara kewajiban seorang muslim, selain daripada kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan, salah satunya adalah menjalankan syariat dengan penuh ta'zim, mengagungkannya, memuliakannya, membesarkannya. Karena apa yang didapatkan adalah kebaikan. Terkumpulnya kebaikan di dalam dirinya dari apa yang dia kerjakan, apa yang diperintahkan di dalam syariat, dengan mengagungkannya, dengan memuliakannya, dan dengan membesarkannya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj tadi ayat yang ke-30, "Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Fahuwa khairul lah. Maka yang demikian itu lebih baik di sisinya. 'Inda rabbih, lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dia dapatkan untuk dirinya sendiri. Berarti apa? Dia menjadi seorang hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang di antara faidah atau manfaat seseorang yang kemudian menjalankan syariat dengan mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin perlu saya sampaikan, dan ini sekaligus juga motivasi, sekaligus juga sebagai targhib, ya, penyemangat kita semua, agar mungkin ada di antara kita yang selama ini ya, sudah kemudian banyak melakukan amal saleh, ya, tapi kadang ada sebagian yang kurang merasakan, apa kok nggak ada pengaruh sama sekali ya, saya ini sudah banyak berbuat kebaikan, tapi kok yang timbal balik atau nilai-nilainya kok kemudian tidak saya rasakan. Ada orang yang kadang kemudian mungkin karena terlalu banyak beramal saleh, justru bukan semakin bersemangat, tapi kadang ada orang yang merasakan mulai titik kejenuhan. Ada, saking seringnya beramal saleh gitu, jadi justru malah bosan, jenuh. Sehingga yang terjadi apa?
dia tinggalkan amal soleh tersebut secara totalitas. Atau kemudian ya karena tidak ada sarana-sarana yang kemudian menyemangatinya, maka lama-kelamaan semangat beramal solehnya terkikis. Padahal apa? Yang namanya amal soleh itu punya banyak beberapa keuntungan yang luar biasa. Salah satunya bahwa amal soleh itu akan membawa kehidupan yang bahagia bagi pelakunya di dunia, di akhirat. Kenapa banyak yang kemudian seseorang itu beramal soleh mudah atau cepat mendapatkan kejenuhan? Karena yang hanya disaksikan atau yang dirasakan hanya sampai di dunia saja, nggak pernah berpikir kemudian nanti kelak di akhirat. Nah, biasanya yang seperti ini bermasalah niatnya. Ada orang yang banyak beramal soleh, tapi justru yang dirasakan adalah letih. Sudah letih, jenuh. Sudah jenuh, berhenti beramal soleh. Kenapa bisa demikian? Karena obsesinya hanya sampai di dunia saja. Selalu yang dia inginkan adalah rewardnya di dunia. Gak pernah berpikir kemudian obsesinya sampai dengan akhirat. Padahal kalau dibalik, seseorang yang kemudian tidak mendapatkan balasan secara langsung amal solehnya di dunia, maka mestinya dia harus berpikir panjang bahwa, atau dengan kata lain, dia yakin, bukan lagi husnudzon, tapi dia yakin pasti ada balasannya nanti di akhirat. Kan ayatnya kita hafal semua. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi obsesinya akhirat dulu. Jangan langsung kemudian setiap beramal soleh langsung kemudian punya pikiran, mudah-mudahan ada balasan di dunianya. Walaupun nggak salah sih seseorang berpikir demikian. Tapi kalau dia balik berpikirnya, yakin ada balasan nanti di akhirat. Ketika kemudian tidak ada balasan di dunia, maka dia tidak akan kemudian kecewa. Begitulah yang namanya mindset orang-orang yang beriman itu begitu. Karena dia yakin benar. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada permulaan. Kan begitu ayat yang kita hafal. Dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain Allah mengatakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu ya lebih baik dan lebih abadi, lebih kekal. Maka kembali lagi amal soleh di antara keuntungannya, ya, bahasa keuntungan di sini artinya manfaatnya adalah seseorang akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan baginya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang bahagia. Kemudian apa? Enggak sampai di situ. Itu balasan di dunianya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan balas dengan balasan yang baik, dengan ganjaran yang terbaik, ya. Di mana? Ya, di akhirat nanti, bi ahsani ma kanu ya'malun. Dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Makanya apa? Orang-orang yang mendapatkan, kadang memang ada orang yang mendapatkan balasan di dunia ditambah lagi balasan di akhirat. Kadang ada yang enggak mendapatkan balasan di dunia
tapi akhiratnya berlipat-lipat. Misalkan apa? Ada ayat yang berbunyi dalam surat Yunus, saya agak lupa ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan, maka dia akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Cuman ada ayat yang berbunyi wa ziyadah, dan tambahannya. Nah, ini menarik. Kalau kita nggak buka-buka buku tafsir ini, maka kalau memperhatikan ayat ini, orang yang berbuat kebaikan maka akan dibalas dengan kebaikan juga. Kalau kita lihat di dalam tafsirnya, di antara bahwa balasan kebaikan tersebut adalah surganya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Nah, cuman ayat wa ziyadah itu tambahannya apa ini? Kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berupa kebaikan, yaitu surganya Allah. Itu kan sudah cukup ya. Kalau ada orang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, bukankah itu sudah cukup? Kan mau apa lagi? Orang kalau sudah masuk ke dalam surga kan sudah cukup. Tapi Allah mengatakan waziyadah, dan tambahannya. Wah, ini menarik ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan bagian sayembara yang menarik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Sudah balasan surga, ada tambahannya. Nah, inilah salah satu di antara bentuk kebahagiaan yang Allah akan berikan bagi mereka, orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal saleh. Balasan nanti di akhirat. Ternyata apa waziyadah? Kata Al-Imam Ibnu Abbas di dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Katsir, di dalam tafsirnya At-Tabari, dari Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan ziyadah di situ adalah tambahannya, bahwa orang-orang yang beriman nanti ketika sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kenikmatan kembali, yaitu apa? Mereka melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan tambahannya. Nggak ada lagi kenikmatan setelah itu. Maka amal saleh, di antara keuntungan, di antara faidahnya adalah akan membawa seseorang pada kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian apa? Amal saleh juga yang kedua, menjadi sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Mahabbah. Orang kalau sudah mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala berupa kecintaan ini, oh ini sudah luar biasa. Untuk mendapatkannya, beramal soleh. Maka amal soleh akan menjadikan seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam surat Maryam ayat yang ke-96, Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu, maka Allah kelak yang Maha Pemurah akan menanamkan di dalam hati mereka rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala, rasa kasih sayang. Artinya apa? Ya, ketika seseorang melakukan amal saleh berangkat dari sebuah kecintaannya, dia melakukannya karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk realisasi keikhlasan, maka sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dirinya. Kalau dalam hadis kan begitu, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, bahwasanya amal soleh akan mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat. Jadi nanti di akhirat itu ya, setiap orang itu punya tingkatan, punya derajat.
punya kedudukan yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang memang kedudukannya level mereka orang-orang para penuntut ilmu ada. Ada level kedudukan tingkat orang-orang yang abid, orang-orang yang ahlul ibadah. Itu punya. Sama halnya seperti surga. Surga juga mutafawitatun, bertingkat-tingkat levelnya, kelasnya. Maka untuk meraih derajat yang tinggi itu, maka salah satunya adalah dengan banyak beramal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat yang ke-75, kata Allah mengatakan, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Kata Allah, dan barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia dalam keadaan beriman dan melakukan amal-amal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat atau tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa dengan amal saleh maka akan menjadikan seseorang hamba tersebut sebagai manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik. Kalau dalam hadis itu sering ya kita mendengarkan atau membaca, Nabi sering mengatakan khairukum. Khairukum. Makanya ada para ulama yang mengumpulkan salah satu di antara qawaidun nabawiyah, kaidah-kaidah di dalam nabawiyah dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengumpulkan tentang orang-orang yang terbaik yang disebutkan di dalam hadis. Au khiyarakum au khairukum. Contoh hadisnya misalkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa khiyarukum khiyarukum li ahli. Berarti ada memang manusia-manusia pilihan. Khairukum, di antara yang terbaik di antara kalian, berarti manusia yang paling terbaik, yang belajar Quran, yang mengajarkannya. Maka manusia terbaik itu yang ngajar ngaji itu paling terbaik itu, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Allah mengatakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia. Kemudian amal saleh juga adalah sebab terhapusnya dosa dan menjadi sebab baiknya keadaan hidup seseorang. Maka kalau kemudian kita memiliki masalah atau dihadapkan masalah, salah satu caranya adalah banyak beramal saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidup kita atau menjadikan sebab baiknya hidup seseorang. Allah mengatakan dalam surat Muhammad ayat yang kedua, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum." Kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mengimani apa yang diturunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang hak dari Rabbnya. Apa kata Allah? Kaffara anhum sayyi'atihim, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka, wa aslaha balahum, dan Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Itu salah satu bagian di antara amal saleh. Kemudian juga amal saleh menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki seseorang. Allah mengatakan di dalam surat
Al-Hajj ayat yang ke-50. Falladzina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya tidak akan menyebutkan semua, namun itu diantara keuntungan seseorang yang beramal saleh. Dan amal saleh tadi kami sebutkan di awal bahwa merupakan bagian dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh adalah bagian dari nuansa ibadah atau bagian dari ibadah. Kalau dikatakan bahwa ibadah, maka salah satu komponen di dalamnya adalah beramal saleh. Setiap sesuatu yang baik di sini adalah baik dalam standar syariat, benar, dan Allah Subhanahu wa taala ridha, baik dari sisi ucapan maupun perbuatan, maka itu masuk dalam bagian ibadah atau amal saleh. Sebagaimana ini yang didefinisikan oleh para ulama kita, bahwa yang dimaksud dengan ibadah adalah ismun jami likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min qaulin aw fi'lin zahiran aw batinan, kan begitu. Jadi ibadah itu adalah sebutan nama dari apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka kembali lagi ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Tabaraka wa taala telah mengingatkan kepada kita semua melalui banyak ayatnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita menjaga syariat agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkannya. Dan termasuk juga Allah mengingatkan kita untuk jangan pernah yang namanya menodai syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian pernah kita menantang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Atau diistilahkan jangan pernah yang namanya bermaksiat dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Maksiat di sini maksudnya adalah lawan dari kata taat. Karena pada dasarnya orang yang tidak taat itu dikategorikan sebagai maksiat. Iya. Kalau seseorang tidak taat itu namanya bermaksiat. Suami, istri kalau tidak taat kepada suami, berarti istri bermaksiat kepada suami. Seseorang yang tidak taat kepada Allah, maka dia bermaksiat kepada Allah. Makanya secara etimologi bahwa maksiat itu lawan dari kata taat. Seringnya seseorang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dikatakan dia orang yang bermaksiat terus kepada Allah. Termasuk kalau kemudian urusannya dengan syariat agama Allah, semakin seringnya dia bermaksiat, semakin seringnya dia tidak taat terhadap batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Berarti dia bisa berarti menantang atau dia menodai syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan cara berbuat kemungkaran baik yang kecil maupun yang besar kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai berani kemudian menentang dan menantang. Ini berat urusannya. Kalaupun ia selamat di dunia, maka insya Allah tidak akan selamat nanti di akhirat. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, peringatan ini banyak sekali Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Misalkan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 187, tilka hududullah fala taqrabuha.
yang demikian itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian mendekati. Dalam ayat yang lain, dalam surat yang sama, Al-Baqarah 229, Allah mengatakan, tilka hududullah fala ta'taduha fala ta'tadduha. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu melanggarnya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Talaq ayat yang pertama, Allah mengatakan, ya wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia telah berbuat kezaliman terhadap dirinya sendiri. Dan masih banyak redaksi ayat yang hampir sama seperti itu. Intinya apa? Disinilah pentingnya kita senantiasa mengagungkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menodai, jangan pernah meremehkan, ya apalagi sampai kemudian menentang, apalagi sampai menantang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu bagaimana seseorang muslim mampu untuk menghadirkan hatinya, menghadirkan jiwanya di dalam rangka mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perintahnya, baik itu berupa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, atau segala apapun yang memang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan malam hari ini ada beberapa hal yang dengannya seseorang hamba akan mencapai derajat, ya, pada pengagungan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, bagaimana seseorang bisa sampai, ya, pada posisi derajat yang tinggi pada pengagungan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Agar benar-benar jiwa kita, agar benar-benar hati kita ini sampai pada derajat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengagungkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Untuk bisa melaksanakan syariat agama Allah. Atau dalam istilah syar'inya namanya isti'anah. Meminta pertolongan. Ayat yang sering kita baca di dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Kenapa poin ini yang saya sebutkan yang pertama kali, ikhwas kalian, ya, meminta isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah agar bisa melaksanakan syariat atau bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita ini nggak akan bisa apa-apa. Antum malam hari ini bisa duduk di teras dakwah malam hari ini, jujur itu bukan karena keinginan pribadi antum 100%, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita semua. Allah yang memberikan kemudahan kepada kita, sehingga Allah berikan kemudahan langkah sampailah di tempat ini, duduk. Bukan karena murni niat yang sudah memang kita kemas jauh sebelumnya mungkin. Atau kemudian karena sudah niat sore hari kita yang memang sudah tekad bulat di dalam diri kita, walaupun mungkin itu salah satunya. Tapi demi Allah, ini semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan jalan kita, memberikan pertolongan kepada kita.
Sama seperti halnya yang sering selalu saya sampaikan ya kepada para pengusaha, para pebisnis yang mereka sampai pada posisi sukses gitu ya. Bukan karena mereka yang hebat, bukan karena Anda yang hebat, tapi karena Allah yang memberikan pertolongan kepada Anda. Kehebatan yang dimiliki, kepiawaian atau apapun, itu hanya sebagian kecil saja. Kalau bukan karena karunia dan pertolongan dari Allah, kita nggak akan bisa apa-apa. Termasuk apa? Dalam urusan syariat. Dalam menjalankan syariat agama Allah. Dalam menjalankan kewajiban. Sholat 5 waktu. Kita bisa berangkat dari tempat tinggal kita, misalkan menuju ke masjid. Bisa sholat berjamaah. Bisa hadir dalam kajian ilmu. Semangat dalam menuntut ilmu, itu semua adalah karena Allah menolong kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita ini nggak akan bisa apa-apa. Ikhwas kalian rahimakumullah, ingat kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau sebelum masuk ke dalam agama Islam, masih dalam agamanya nenek moyangnya, Umar itu menarik, punya Tuhan yang disembahnya. Tuhannya dibuat oleh tangannya. Dan kemudian dibuat komposisinya dari makanan. Yang selalu yang dibawa oleh Umar ketika Umar safar. Tuhannya dibawa kemana-mana. Dan Umar menariknya kalau lapar, dia makan Tuhannya. Iya, kan begitu kisahnya. Subhanallah. Nah, kalau kemudian kita mendengar kisah itu atau membaca kisah itu, ikhwas kalian, kira-kira komentar kita apa? Masa iya sih sekali berumar begitu? Atau mungkin kita terbesit mengatakan, ya mohon maaf gitu ya, kok bodoh bener ini Umar misalkan. Akalnya di mana itu? Udah tahu jelas dibuat dari makanan, lapar dimakan, masa iya sama Tuhannya begitu? Itu Umar loh. Membuktikan apa? Kalau bukan karena pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak akan bisa menjadi Umar Al-Faruq yang sesungguhnya, kan begitu. Menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dan hidayahnya itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Jangan terlalu jauh lah. Di Indonesia, coba di antara antum yang sudah dapat berapa yang namanya di Indonesia yang apa namanya istilahnya kelompok atau kemudian golongan yang termasuk di antara aliran-aliran yang sesat. Sudah berapa banyak yang antum dapatkan di Indonesia? Aliran-aliran yang sesat. Banyak kan? Paling banyak Indonesia itu. Nah, kalau mungkin ada yang di antara kita pernah mendapatkan orang-orang yang masuk dalam aliran tersebut. Jangan kira ya yang kemudian masuk ke dalamnya itu adalah orang-orang yang hampir orang-orang yang awam, enggak. Ada loh, bahkan banyak yang kecemplung dalam aliran sesat, orang-orang yang intelek, orang-orang yang dari sisi akademisinya tinggi, doktor, profesor, tapi dia masuk dalam aliran sesat. Kadang kan kita bertanya, kok bisa ya? Ya bisa. Itulah yang namanya bukti pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya yang namanya isti'anah. Kita selalu kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa melaksanakan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'raf 128, bagaimana ya, yang kisahnya Musa yang berkata kepada kaumnya, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Berkatalah Musa kepada kaumnya, apa mengatakan? Ista'inu billahi wasbiru. Mohonlah pertolongan kepada Allah
dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini diwariskan oleh Allah kepada siapa hamba yang dikehendakinya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Musa saja mengingatkan kepada kaumnya untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Ya, apalagi kita ya. Maka kalau kemudian kita melaksanakan ibadah, menunaikan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankannya mudah, mendapatkan kemudahan, jujur bukan karena kemudian ya dari potensi dari apa-apa yang kita miliki, bukan. Tapi itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita semua. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena keinginan pribadi kita, akan tetapi itu semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa juga tadi poin yang pertama, senantiasa meminta pertolongan, dan ini juga salah satu doa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW ketika Nabi berwasiat kepada Mu'adz ya, dalam sebuah hadisnya, usika ya Mu'adz, saya berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'unna fi duburi kulli salah, ya dikatakan antaqul, wahai Mu'adz, ya jangan engkau tinggalkan ya doa ini yang engkau baca setelah selesai salat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan jelas ya, itu salah satu doa yang masyru', ya masyru' yang disyariatkan dari Nabi SAW untuk kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya bantulah aku. Maksudnya apa? Ya Allah, berilah pertolongan agar aku bisa mengingatmu, bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan agar ibadahnya yang kita kerjakan adalah ibadah yang baik, memperbaiki ibadah kita. Allahumma a'inni ala dzikrika, bantulah. Artinya apa? Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah agar kemudian ya, seorang hamba bisa mencapai derajat pengagungan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah senantiasa mentadabburi keagungan dan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadabbur, keagungan dan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di langit, di bumi, pergantian malam hari, pergantian siang hari. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ya, artinya ini salah satu di antara ayat untuk selalu kita tadabbur. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, la ayat, di antara tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berfikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang beriman itu dia akan senantiasa selalu mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Tafakkur dia dari apa-apa yang
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya sesungguhnya bukan merupakan sia-sia ya penciptaan langit dan bumi. Nah, ini salah satunya agar kemudian kita bisa mencapai derajat pengagungan syariat agama Allah Subhanahu wa taala adalah tadabbur. Nah, disinilah juga penting ikhwas sekalian, selain daripada ya tadabbur dari apa-apa ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya kita juga bisa memulai dengan ya seringnya kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya sekedar membaca, tapi berupaya untuk kemudian mentadabburinya, mengambil hikmah, mengambil pelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta continue atau istiqamah di dalam menjalankannya. Memperbanyak, nggak cukup hanya memperbanyak ya, tapi continue, istiqamah. Tentunya dengan menjaga juga nilai-nilai keikhlasan. Ingat ya, jadi bukan hanya sekedar memperbanyak ibadah, bukan hanya sekedar memperbanyak, akan tetapi kita berusaha juga untuk senantiasa menjaga nilai-nilai yang sudah kita bangun tersebut. Continue, istiqamah, dan menjaga dari ibadah yang dilakukan tersebut nilai-nilai keikhlasannya. Karena jangan sampai hanya sekedar mengandalkan banyaknya, tapi kemudian ternyata berhenti di tengah jalan, tambah lagi niatnya bermasalah. Oh sudah, habis. Maka seorang mukmin juga ya jangan langsung merasa aman ya dengan ya banyaknya ibadah yang kita kerjakan. Jangan langsung merasa aman. Kenapa kita diperintahkan untuk banyak beribadah? Karena kan kita nggak tahu nanti mana yang diterima, mana yang ditolak. Kalau kemudian sudah ibadahnya sedikit, kemudian juga nggak istiqamah, yang sedikit juga bermasalah niatnya, kira-kira berapa yang diterima nanti? Oleh sebab itu, memperbanyak melakukan ketaatan, memperbanyak melakukan ibadah, ada yang namanya keistiqamahan. Walaupun sebenarnya sedikit tapi continue memang itu baik. Tapi kalau banyak continue itu juga lebih baik, dengan menjaga nilai keikhlasan. Karena apa yang demikian? Nah, seseorang akan senantiasa mendapatkan ketenangan jiwa dengan banyaknya melakukan ketaatan. Itu pasti punya pengaruh dengan jiwa, ketenangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Fath ayat yang keempat, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima." Huwallazi anzala as-sakinah, Allah yang menurunkan ketenangan, fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Yaitu apa? Dengan banyaknya melakukan ketaatan. Allah akan jadikan jiwa itu tenang, hati itu tenang. Maka orang yang sedikit melakukan ketaatan, salah satu pengaruhnya ya biasanya hatinya akan sering banyak galaunya, banyak gelisahnya. Kalau sudah seperti itu, maka pasti berkurang keimanannya. Tapi apa? Kalau hati tenang, banyak melakukan ketaatan, liyazdadu imanan ma'a imanihim, Allah akan tambahkan keimanan dari keimanan yang sudah ada. Ziyadatul iman. Jadi melakukan ketaatan salah satu di antara sarana bertambahnya keimanan. Kan begitu kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, iman kadang berkurang. Yazidu bi ta'atillah, bertambahnya karena ketaatan kepada Allah,
wa yanqusu bi ma'siyatillah, dan berkurang karena kemaksiatan kepada Allah. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, untuk mencapai jiwa orang-orang yang mengagungkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mencapai derajat yang tinggi, mencapai jiwa derajat yang tinggi dengan mengagungkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah yang keempat, dengan berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Suhbatus saleh. Berteman atau bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang senantiasa mengingatkan dalam ketaatan, orang yang tunduk, yang patuh kepada syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi berpesan, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu bergantung kepada agama temannya. Seorang itu bergantung kepada agama temannya. Fakhtar man yukhaliluhu, maka lihatlah kepada siapa dia berteman. Kalau kita terbiasa berteman dengan teman-teman yang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan tersebut. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, beliau mengilustrasikan dalam sebuah hadisnya, berteman dengan orang yang saleh itu kan seperti penjual minyak wangi. Kalau kita nggak membelinya, minimal dapat wanginya. Kalau nggak membeli, kalau nggak dapat wanginya, dihadiahkan. Berteman dengan seorang teman yang buruk seperti berteman dengan pandai besi, kan gitu. Kalau dekat-dekat kecipratan apinya. Dan ini sekaligus juga, ikhwas sekalian, jangan sampai kemudian kita salah dalam memilih kawan. Jangan sampai kemudian kita salah dalam memilih teman. Karena apa? Kata para ulama kita, salah satu di antara penyesalan seseorang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah yang akan disampaikan nanti di hadapan Allah ketika dia salah dalam memilih teman bergaul. Allah mengatakan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27, bagaimana keadaan orang-orang yang nanti di akhirat, orang-orang yang menyesal nanti, yang tidak ada lagi yang namanya, tidak bermanfaat lagi penyesalan. Kalau menyesal di dunia mungkin masih bisa diperbaiki, tapi kalau sudah menyesal di akhirat, nggak bisa lagi dibenahi. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana orang-orang yang zalim, mereka akan menggigit jari mereka. Ya, sebagai bentuk ekspresi penyesalan, kan gitu. Salah satunya apa? Mereka ketika di dunia mereka tidak mau mengambil jalan sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih baik mengambil jalan yang lain, bukan jalan yang diturunkan oleh Allah melalui perantara Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan apa? Ya laitani. Ini salah satu ungkapan laita, salah satu ungkapan dalam bahasa Al-Quran yang artinya adalah ya alangkah baik, maksudnya aduhai, ya, sebuah bentuk penyesalan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian apa ayat setelahnya? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Termasuk di antara bentuk penyesalan juga, ya, kenapa saya dulu di dunia saya jadikan si fulan ini sebagai teman saya.
Apa kata ayat setelahnya? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sesungguhnya saya tahu itu kebenaran, tapi justru teman saya yang memalingkan saya dari kebenaran tersebut. Aduh, menyesal ini saya ambil teman saya ini. Padahal sudah jelas itu kebenaran di hadapan saya, tapi karena pengaruh teman saya, sehingga saya membelot ini. Sehingga apa? Teman itu luar biasa pengaruhnya. Bukan hanya dalam urusan dunia, urusan di akhirat. Wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Makanya Allah mengatakan sesungguhnya ya setan itu ya tidak akan pernah yang namanya mau menolong manusia. Ya begitu memang setan itu. Ya, baru kelihatan dan baru mengaku nanti di akhirat. Ya sudah selesai misinya menyesatkan. Ya mau minta tolong siapa lagi? Ya setan udah nggak bisa mau nolong lagi. Maka berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Kemudian yang kelima, ikhwas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah mengetahui dan memahami tujuan daripada syariat dan perintah Allah. Mengetahui dan memahami tujuan dari perintah atau syariat Allah. Nah, ini salah satu juga yang perlu yang namanya tadhiyah, perlu yang namanya kesungguhan, pengorbanan. Perlu yang namanya mujahadah untuk bisa mengetahui, untuk bisa memahami syariat atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah penting yang namanya ngaji, ikhwas kalian. Kalau kita nggak ngaji, bagaimana kita bisa mengetahui mana itu perintah, mana itu syariat, mana itu larangan? Dan bukan hanya sekedar ngaji, tapi butuh yang namanya kesungguhan, butuh yang namanya mujahadah, butuh keseriusan, butuh tadhiyah, pengorbanan. Kalau kemudian hanya sekedar ya nggak ada kesungguhan, nggak ada pengorbanan, maka hasilnya juga tidak jauh-jauh beda. Maka perlu dibangun lagi yang namanya hirs, semangat kita dalam menuntut ilmu lagi, ikhwas sekalian. Walaupun mungkin dalam kondisi sampai saat ini yang masih belum normal, ya mungkin lebih banyak kita mengaji lewat virtual, tapi tidak mengurangi semangat kita tentunya. Walaupun mungkin ada hal-hal yang ya belum terbiasa, enak mengaji langsung berhadap-hadapan dibandingkan dengan mengaji lewat virtual misalkan. Tapi mau tidak mau, kita mulai merasa kemudian menyamankan diri. Karena dengan cara apa lagi? Kecuali dengan cara yang ditempuhnya untuk saat ini ya seperti itu. Nah, disitulah ujian sebenarnya bagi kita, para penuntut ilmu itu, apakah kita tetap semangat atau tidak? Ya, apakah kemudian kita tetap mau berkorban atau tidak? Satu sisi banyak nilai positifnya, satu sisi mungkin banyak hal yang mungkin ya nggak biasanya. Mungkin kalau ngaji virtual enak kan? Kita nggak perlu kemudian susah payah harus bawa kendaraan, ngaji ke sana ke sini. Cukup duduk manis, punya kuota cukup, sudah, pantengin kan begitu. Tapi itu saja masih ada yang nggak mau. Ada yang sudah ada fasilitasnya bagus, kendaraannya ada, sama juga. Dengan alasan, aduh, kejauhan lah ya. Nah, disinilah sebenarnya ujian bagi kita. Butuh kesungguhan, butuh yang namanya pengorbanan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya, beliau sampai kemudian mengeluarkan yang namanya Sahih Bukhari. Itu untuk mendapatkan satu buah hadis saja, beliau kadang harus safar, menghabiskan waktu 1 bulan untuk mendapatkan satu buah hadis saja. Nah, kita ngaji 1 bab saja belum selesai, tempatnya dekat saja, ya, online-nya juga ada. Waduh, alasannya banyak ini. Nah, untuk bisa mengetahui, memahami
Maka salah satunya adalah ya pentingnya yang namanya mengaji ini. Allah mengatakan di dalam firman-Nya surat Yunus ayat yang ke-57. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, wahai manusia, qad ja'akum mau'izah. Ya, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, pelajaran, ya, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa shifaa'un lima fis sudur, ya, penyembuh, ya, dari penyakit-penyakit yang berada di dalam dada kalian. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Walaupun di sini bahasanya mau'izah, ya, berarti masuk di dalamnya juga apa yang ada di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwas sekalian, berusaha untuk memahami, ya, berusaha untuk mengetahui tujuan daripada syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu menjalani atau menyusuri jalan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah agama Allah adalah bagian dari kemuliaan, bagian dari bentuk mengagungkan dan meninggikan serta menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teruslah kita senantiasa selalu berada di dalam jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh Allah, ya, jalur-jalur kebenaran dan kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kita. Dan ya, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya, benar-benar, ya, diri kita ini telah menyelesaikan dan melaksanakan bentuk penghambaan kita kepadanya, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan dengan menutup usia kita semua, tentunya, ya, menutup, ya, usia kita atau mengakhiri hidup kita dalam rangka, ya, pada nilai-nilai ketaatan dan nilai-nilai melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu bi khawatimiha, karena sesungguhnya amal itu bergantung kepada finishnya seperti apa. Maka ikhwas sekalian, tetaplah berada di jalur syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan membelot, ya, karena jalan menuju surga itu, ya, jalannya lurus. Ya, qul hadhihi sabili, ya, katakan bahwa ini adalah jalanku. Dalam ayat yang lain mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uni, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus ini. Jalan yang lurus, ya, adalah jalan menuju, yang menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang lurus adalah jalan yang telah dibuat syariatnya oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sekali lagi kita senantiasa memohon kepada Allah dan berusaha dengan, ya, poin-poin yang lainnya tadi, agar kemudian kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mengagungkan, ya, syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaganya dan memuliakan serta menghormatinya dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dan sempurnakan syariat tersebut di dalam agama kita, agama yang mulia ini. Saya kira demikian ikhwas sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam.